Salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat. Dan kita bersyukur masih dipersatukan Tuhan dalam persekutuan ibadah kita. Meskipun kita melakukan ibadah persekutuan di rumah kita masing-masing. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, persekutuan itu memberikan kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi dengan situasi yang demikian yang terjadi dalam kehidupan kita boleh tetap hidup sehat dan beribadah di rumah kita masing-masing untuk menjaga kehidupan kita dari virus corona. Tetaplah setia dalam beribadah, setia dalam hal berdoa. Kiranya Tuhan mengubah yang terjadi pada saat ini. Kita boleh bersatukan kembali dalam persekutuan ibadah dalam gereja yang kita rindukan. Bapak Ibu Saudaraku, untuk pada hari ini saya akan memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan pada mulanya adalah firman, dan firman itu sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bila ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus dalam hati kami menguasai setiap pemikiran kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami, sehingga firman Tuhan dalam kami dan kami dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut nama Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Bila Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membuka kitab dari kitab Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan 39. Dari kitab Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan 39. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan, ia lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami nas ini, dan saya memberikan tema pada minggu ini, keutamaan hidup. Keutamaan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata dalam kehidupan kita ada yang utama Bapak Ibu. Ya, ada yang di nomor 2 kan, ada yang nomor 3 kan, dan sebagainya. Nah, kalau prinsipnya utama itu ya benar-benar penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Keutamaan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita tinggalkan, sangat sulit untuk kita lepaskan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ini merupakan hal yang menarik Bapak Ibu ya. Sebagai orang yang percaya dan sebagai orang yang beriman, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, secara otomatis, secara logika Bapak Ibu, kita tidak akan pernah meninggalkan Dia, dan kita akan selalu bergantung kepada Dia Bapak Ibu. Ketika kita mengutamakan Tuhan, tapi ketika kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kapan saja pun Bapak Ibu, kita bisa meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang berkat oleh Tuhan, anak yang disiplin, ya, anak yang mandiri, dan anak yang berhasil dan sukses merupakan salah satu hasil dari didikan orang tua. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, cara mendidik atau bagaimana kita mendidik itu dapat mempengaruhi karakter, kepribadian, dan masa depan anak tersebut. Dan dalam mendidik anak, ada berapa orang tua memiliki prinsip Bapak Ibu? Ada 3. Yang pertama adalah kasar Bapak Ibu. Ini kasar di sini, ya, keras, tegas. Dan prinsip kedua adalah halus Bapak Ibu, dimanjakan. Dan ketiga Bapak Ibu, ya, tadi yang pertama kasar, yang kedua halus, dan ketiga di sini prinsip halus kasar, ya. Artinya ya tarik ulur Bapak Ibu, yang kadang kasar, kadang halus, keras, dan kadang dimanjakan. Lalu ketiga prinsip ini manakah yang lebih efektif Bapak Ibu? Kasarkah, haluskah, atau halus kasar Bapak Ibu? Ya, ketiga prinsip ini Bapak Ibu dapat kita pakai berdasarkan konteks yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudaraku, dalam konteks firman Tuhan yang kita bacakan tadi menggambarkan bagaimana Yesus memberikan pengajaran yang keras dan tegas Bapak Ibu. Dan itu terlihat dari ungkapannya dalam firman Tuhan. Dan dalam konteks ini Yesus sedang mengungkap perasaan, mengguncang kesadaran, lalu meneguhkan pikiran dan menetapkan hati para murid untuk berani Bapak Ibu, berkomitmen untuk pergi memberitakan Injil. Yang artinya Bapak Ibu, ungkapan tegas yang disampaikan Yesus dalam konteks ini adalah bagaimana supaya murid-muridnya benar sadar Bapak Ibu dan mampu meneguhkan panggilan mereka sebagai murid untuk berani dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita pahami dalam firman Tuhan ini, mungkin banyak orang yang membaca nas ini menjadi bingung, ya. Menjadi bingung Bapak Ibu. Ya, bingungnya kita lihat kalau kita baca tadi di ayat 34 di sana. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertua. Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu, dan membingungkan. Kita pahami dari ungkapan nas ini. Dalam bagian lain Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Alkitab ini, ya dikatakan bahwa Yesus datang untuk membawa damai Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dalam nubuatan para nabi dalam perjanjian lama, di sana dikatakan dia sebagai Raja Damai. Lalu mengapa di sini dia mengatakan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini akan membingungkan Bapak Ibu ketika kita memahami secara sederhana dalam kehidupan kita. Lalu saudaraku, ucapan dalam nas ini acap kali digunakan sebagai dasar kritik, ya, dari orang-orang yang membenci Yesus dan ajarannya. Mereka mengatakan Yesus sebagai pengajar yang sesat, dan agama Kristen itu agama sesat karena identik dengan kekerasan, menanamkan kebencian dan perpecahan dalam keluarga Bapak Ibu. Benarkah demikian saudaraku? Apa maksud tujuan Yesus dengan ucapan demikian? Bapak Ibu saudaraku, ternyata kalau kita pahami ketidakpahaman kita dalam memahami kebenaran firman Tuhan, itu akan menyesatkan kita dan akan membuat kita bingung.
sama seperti nas yang kita bacakan pada hari ini. Tetapi ketika kita benar-benar memahami apa maksud dari nas ini Bapak Ibu, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kebingungan dan kesalahpahaman. Memahami ucapan Tuhan Yesus dalam nas ini yang kita bacakan tadi di ayat 34 sampai dengan 37 ini, saudaraku, tidak boleh dilepaskan dari konteks pembicaraan Yesus sebelum dan sesudah, saudaraku. Ya, artinya kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, tidak bisa kita hanya fokus pada nas itu Bapak Ibu tanpa melihat teks sebelum dan teks sesudah Bapak Ibu, karena ini memiliki hubungan. Kita harus melihat teks sebelum, apa maksud dari ungkapan ini, saudara. Dari perikop ini Yesus menggunakan gaya bahasa hiperbola untuk menonjolkan pesan secara menyolok Bapak Ibu. Ya, itu kata pedang. Di sini ada kata pedang Bapak Ibu. Pedang itu sifatnya tajam. Jadi dia bisa memisahkan. Sifatnya tajam. Dan sini Yesus menggunakan ungkapan pedang itu dalam sebuah pengajarannya pada minggu. Dan pedang dalam konteks ini sebagai simbol penghakiman Allah atas dunia yang akan memisahkan dengan tajam antara orang yang percaya kepadanya dan yang menolak. Ini arti yang perlu kita pahami. Memisah dari ungkapan ini adalah bagaimana Yesus akan melakukan kehakiman dan ia akan memisahkan orang percaya kepadanya dan orang tidak percaya atau orang menolak. Dan Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus di sini kalau kita pahami memberikan damai di hati orang yang percaya, saudara. Tuhan Yesus juga mendamaikan orang percaya dengan Allah. Tuhan Yesus juga mendamaikan orang percaya dengan orang percaya Bapak Ibu. Tapi antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya Bapak Ibu, bukan damai yang datang, tapi justru perpecahan dan pertikaian dalam kehidupan sosial Bapak Ibu dan kehidupan dalam bergereja. Ya, artinya Bapak Ibu, ketika orang percaya Bapak Ibu disatukan dengan orang yang tidak percaya, ini akan menjadi polemik Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memisahkan orang demikian. Mana orang yang percaya dan mana orang yang tidak percaya Bapak Ibu. Dan itu adalah memahami bagaimana prinsip penghakiman dalam konteks ini. Kemudian saudaraku, di ayat 37 tidak dapat diartikan bahwa Tuhan Yesus menghendaki keluarga kita tercerai-berai, melainkan ini adalah pernyataan kehendak Tuhan Yesus bahwa sebagai muridnya kita harus lebih mengutamakan Dia, bahkan lebih dari ikatan yang paling kuat, yaitu keluarga kita. Yang artinya saudaraku, Tuhan Yesus sama sekali tidak bermaksud agar orang-orang membenci orang tuanya dan keluarganya Bapak Ibu. Yang artinya dalam mengikut dalam konteks firman Tuhan ini membutuhkan komitmen dan kesungguhan yang melebihi komitmen dan kesungguhan dalam hubungan apapun, termasuk kepada hubungan di tengah-tengah orang kita. Ya, artinya Bapak Ibu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku, ungkapan dalam firman Tuhan ini selanjutnya sama dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hidup yang diberikan Tuhan adalah sesuatu yang berharga untuk kita hargai dan syukuri Bapak Ibu. Namun bagaimana
juga hidup dunia ini ada batasnya, sehingga dalam ucapan Yesus selanjutnya ditegaskan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pada dunia saat ini, orang nggak ambisi, orang antusias ya, mengejar, mencari, mengumpul sebanyak-banyak. Terkadang dalam pengerjaan ya, dalam sebuah pencapaian itu kadang melupakan Tuhan dan tidak mengutamakan Tuhan. Dan ketika dalam mencapai sebuah kesuksesan itu Bapak Ibu, kadang kita lupa Tuhan dalam sebuah pencapaian yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu, ketika kita memiliki dunia ini, ketika kita memiliki apa yang kita sudah inginkan Bapak Ibu, ya meskipun kita memiliki banyak uang, ya, banyak perusahaan yang kita miliki, itu tidak ada gunanya Bapak Ibu, ketika kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, dalam firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat 39, Saudaraku, siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ternyata kehidupan kita ya, dalam mempertahankan iman kita kepada Tuhan, ketika kita juga dalam kehidupan kita memperjuangkan Injil, itu kita sampaikan kepada semua orang, itu sangat berarti dan berguna. Artinya yang kita lakukan adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Bapak Ibu ada sebuah ilustrasi dan ini diambil dari kisah nyata. Ada seorang bapak, ia seorang jemaat yang tinggal di daerah pedalaman. Ia adalah jemaat yang rajin ke gereja Bapak Ibu. Jarak tempuh dari rumah ke gereja Bapak Ibu sekitar 1,9 km. Ia hanya berjalan kaki dalam perjalanannya. Dan ia juga melewati sungai Bapak Ibu tanpa ada jembatan Bapak Ibu. Dan ia menyeberangi sungai itu sehingga ia membawa pakaian ganti untuk ia ganti ketika ia ke gereja Bapak Ibu. Setiap hari Minggu itulah yang ia jalani dan ia tidak pernah absen Bapak Ibu, meskipun apapun terjadi dalam kehidupan. Ia tetap datang setia beribadah dalam gereja pun. Ia juga diasingkan oleh orang-orang sekitarnya karena ia tidak memiliki apa-apa Bapak Ibu. Meskipun demikian ia tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Dan alasan utama saudaraku yang ia lakukan, dan seorang bapak ini mengungkapkan, selagi aku hidup, aku ingin menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Artinya saudaraku, ia memahami arti kehidupannya. Ia memahami tujuan hidupnya. Biarlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mengutamakan Tuhan itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dan sebagai orang mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajari kami untuk tetap mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, dan ajari kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa kepada